membuat video khusus untuk gubernur tercinta kita yang bernama Anies Baswedan, gubernur pilihan para kadrun di Jakarta. Kebodohan yang pertama. Apa? Kenapa kebodohan? Karena kita mendapatkan warga Jakarta, saya salah satu warga Jakarta, mendapatkan gubernur yang bego. Itu loh. Langkah pengambil alihan ini menjadi penting sekali. Tujuannya adalah mengkoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru. Kinerja dari Paleja dan Aitra, saya pikir memang sudah harus secepatnya diambil alih. Karena ada salah satu perhitungan, karena tidak ada kenaikan tarif PAM, maka ada yang mengklaim bahwa setelah selesai tahun 2022, maka itu ada yang namanya hutang pemerintah DKI Jakarta kepada swasta antara 15 sampai 19 triliun. Ini lebih gawat lagi, 40 triliun anjlok pendapatan pajaknya. Apa yang terjadi di DKI Jakarta? Deadlock, resesi, macam-macam. Apa yang akan dilakukan gubernur yang maaf ya, gobloknya minta ampun ini? Harusnya dipanggil, Aniesnya dipanggil ke DPRD, pertanggungjawabkan ini. Sidangkan itu. Bukan juga dengan demo masyarakat ke sana, mungkin itu juga nggak benar. KPK cium potensi korupsi, tapi Anies justru ungkap ketimpangan hak dasar air bersih. DAS memang lidah tak bertulang. KPK sebut ada potensi korupsi dalam rencana perpanjangan kontrak swasta anisasi air antara Gubernur DKI Jakarta lewat PD PAM Jaya dengan pihak swasta PT Aetra. Di sisi lain, Gubernur Anies Baswedan justru mengungkap tentang adanya ketimpangan hak dasar mendapatkan air bersih untuk warga DKI Jakarta. Denny Sregar menanggapi kedua hal itu justru dengan menyebut Anies Baswedan memiliki lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang, sindir Denny Sregar Jumat 3 September 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui koordinasi dan supervisi mencium potensi korupsi dalam rencana perpanjangan kontrak swasta anisasi air antara Gubernur DKI Jakarta lewat PD PAM Jaya dengan pihak swasta PT Aetra. Sebab Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK Aminuddin menyebut adanya potensi kecurangan atau fraud yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada PAM Jaya dari perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan air minum tersebut. Aminuddin berharap tidak ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil keuntungan dari momen perpanjangan kontrak kerja sama antara PAM Jaya dan PT Aetra tersebut. Diketahui Pemprov DKI memiliki kerjasama swasta anisasi air selama 25 tahun. Sejak tahun 1998, kontrak PKS ini akan berakhir pada tahun 2023. Dari sisi potensi kerugian daerah muncul, beberapa potensi kecurangan itu adalah ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak berubah lebih dari 50%. Selain itu, rencana perpanjangan durasi kontrak untuk 25 tahun ke depan, sementara kontrak saat ini baru akan berakhir pada 2023. KPK juga mendapatkan data bahwa mitra swasta terkait relatif tak berkinerja baik di sisi hilir, yaitu terjadinya tingkat kebocoran pipa yang berimbas pada cakupan layanan ke penduduk menjadi rendah. Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan keputusan Gubernur nomor 891 tahun 2020 persetujuan adendum kerjasama antara perusahaan daerah air minum DKI Jakarta dengan perseroan terbatas Aetra Air. Kebgub ini ditolak oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swasta Anisasi Air Jakarta. Koalisi menduga Kebgub tersebut merupakan pintu masuk dari perpanjangan swasta anisasi air dengan PT Aetra. Namun hal ini dibantah oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Riza mengklaim sampai saat ini belum ada keputusan perpanjangan kontrak pengelolaan air. Belum sejauh itu, ucap Riza beberapa waktu lalu seperti dilansir Fua.id. Ketimpangan hak dasar. Di sisi lain, sebelumnya Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan menyatakan akan terus memastikan kebijakan dan ketersediaan air bersih di ibu kota. Kata dia, bahwa Jakarta adalah satu-satunya kota di Pulau Jawa, mungkin di Indonesia yang dilewati 13 sungai. Karena itulah penting bagi semua untuk secara serius memikirkan hak dasar warga. Karena lanjut dia, ini adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat dan tanggung jawab dalam menyediakan layanan air bersih. Ini adalah amanat konstitusional, negara menjamin hak rakyat yang atas air ini guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Untuk kebutuhan sehat, untuk bisa bersih, cukup, kualitasnya harus baik, harus aman dan terjangkau, serta terjaga. Anies menyebutkan bahwa ada ketimpangan yang besar. Memang masih ada saudara yang ekonominya lemah, justru harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan hak dasarnya air.
Contohnya, sebelum ada subsidi, keluarga yang sederhana di Pulau Seribu harus mengeluarkan Rp 32.000 per meter kubik.